Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita teror si wanita mata satu. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Ya, itulah permainan iblis. Pihak rumah sakit pun tak memberitahu para anggota keluarga jenazah, karena mereka pun bingung menjelaskannya. Namun suatu ketika, salah satu jenazah korban pencongkelan bola mata itu hendak dimandikan serta mengurus ulang jenazah. Mereka terkejut, bola mata jenazah mereka tak ada. Pihak keluarga pun menuntut rumah sakit, namun semua selesai hanya dengan uang tutup kasus. Namun berbeda saat seorang wanita berhijab yang akan menjalankan operasi di rumah sakit, di mana kasus jenazah bola mata itu tercongkel. "Bu, Anda akan kami operasi, Sugari, karena kondisi penyakit Anda yang sudah cukup mengkhawatirkan," ucap sang dokter kepada wanita berhijab beserta suami. "Okelah kalau gitu, kapan operasi bisa dilakukan, Dok?" "Mulai hari ini, Ibu harus mempersiapkan diri, karena besok siang operasi kami lakukan, Bu." "Ya Allah, Dok, bisa gitu ya? Dikira perut saya baju kali, tinggal lauk beras," ucap sang wanita berhijab. "Sakit aja bawel banget sih, Bu." "Ya ampun," ucap sang suami dari wanita berhijab. "Oke, Dok, kami siap. Apa saja yang mesti kami lakukan?" ucap sang suami wanita berhijab ke dokter yang baru saja memeriksa sang istri. "Oke Bapak, silahkan urus administrasi dan Ibu ikut perawat itu untuk melakukan berbagai tes kesehatan," ucap sang dokter. "Baik, Dok." Setelah melakukan segala persiapan dan mengurus administrasi di rumah sakit, sang wanita berhijab itu pun mendapat kamar yang cukup untuk 4 orang, karena bisa dilihat dari banyaknya ranjang pasien yang berasal di ruang rawat itu. "Bu, Ayah pulang dulu, ambil pakaian dan keperluan lainnya ya," ucap sang suami. "Iya ya, jangan lama-lama, terus jangan lupa singkong rebus dibawa," ucap wanita berhijab ke suami. "Ingat Bu, tadi disuruh puasa sama dokter, jangan makan keras-keras dulu." "Ya udah," ucap pasrah wanita berhijab. Suami wanita hijab itu pun pulang ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan sang istri. Sedangkan sang wanita berhijab yang saat itu sedang berbaring di ranjang tempat pasien di ruang rawat itu hanya bisa beristighfar dalam hati. Di ruang rawat itu semua ranjang pasien terisi penuh. Keadaan di ruangan juga cukup amanlah. Singkat cerita, setelah wanita berhijab itu menunggu suami yang tak kunjung datang, serta berbincang-bincang dengan para pasien, rasa ngantuk pun menyerang dan dia pun tertidur lelap. Dalam keadaan tidur, sang wanita berhijab bermimpi melihat seorang wanita cantik yang seperti terkurung dalam sebuah ruang yang gelap, pengap, bau amis darah, serta banyak sekali bercak-bercak darah di tembok-tembok yang mengelilingi wanita cantik itu. Suara sayup-sayup terdengar jelas. "Tolong Teteh, tolong, Cila mau pulang, Cila takut, tolong Teteh, tolong." Setelah mendengar suara itu, wanita berhijab itu pun terbangun dari tidurnya dengan bercucuran keringat. Saat ia bangun, sang suami pun sudah tiba dan coba menenangkan wanita berhijab itu. "Istighfar Bu, sholawat, ada apa lagi?" "Itu ya, itu ada wanita yang terkurung, kasihan." "Udah, sekarang fokus dulu ya buat kesehatan Ibu. Nanti kalau udah oke, kita bantu dia. Besok mau dioperasi, fokus dulu ya, sholat maghrib dulu," ucap sang suami ke wanita berhijab itu.
Mereka pun melakukan sholat berjamaah bersama di ruang rawat itu. Setelah sholat, mereka kembali berbincang-bincang dengan para pasien hingga larut malam. Pukul 10 malam, wanita berhijab itu pun tidur, sedangkan sang suami ikut tidur, tetap di bawah ranjang pasien sang istrinya dengan beralaskan kasur lantai. Sebenarnya di masa pandemi, tak boleh ada pasien yang ditemani, karena pihak rumah sakit tahu kondisi wanita berhijab itu. Makanya, sang suami diizinkan menemani hingga nanti selesai operasi, sampai diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Saat sedang terlelap, tiba-tiba terdengar suara seperti orang mengunyah makan yang begitu lahap. Sontak wanita berhijab itu pun membuka matanya. Saat dia membuka mata, ternyata sang suami pun terbangun sambil menatap istri, yaitu wanita berhijab. Menaruh jari telunjuk di bibir, mengisyaratkan sang istri untuk diam. Ternyata sang suami pun serta pasien di ruang itu melihat serta mendengar suara kunyahan itu yang berasal dari pintu ruang rawat. Wanita berhijab itu pun melihat ke arah pintu ruang rawat tersebut. Alangkah terkejut ia melihat sosok wanita yang ia lihat di dalam mimpinya, dalam keadaan tangan berlumuran darah serta seperti mengunyah sesuatu. Kalian tahu apa yang wanita itu kunyah? Ya, yang dikunyah wanita itu adalah bola mata. Wanita berhijab itu sebenarnya tahu bukan ruh asli yang bersemayam di tubuh wanita cantik itu, tapi ada iblis jahat yang bersemayam, yang menukar ruh dengan pemilik tubuh wanita cantik itu. Kejadian itu cukup membuat wanita berhijab itu menahan napas. Tak berapa lama, sosok itu berjalan meninggalkan ruangan kami bersama bau busuk yang menyengat. Bahkan saking busuknya bau itu, salah satu pasien di ruangan itu mual-mual. Itulah Mbak yang setiap malam datang menghantui kami. Sosok wanita itu hanya berdiri di kaca pintu itu, lalu pergi begitu saja. Makanya saya besok minta izin pulang. Gak apa-apa pemulihan di rumah aja daripada melihat sosok itu terus, ucap salah satu pasien di ruang rawat itu. Wanita berhijab dan suami hanya saling bertatap dalam diam. Lalu mereka mengutus untuk kembali beristirahat. Menjelang subuh, sang suami membangunkan sang istri untuk pamit sholat subuh di masjid rumah sakit. Sang wanita berhijab itu pun bangun dibantu sang suami untuk bersih-bersih dan berwudu. Setelah itu sang suami pergi menuju masjid. Saat sang suami selesai sholat di masjid milik rumah sakit, ia bertemu dengan seorang polisi yang tak lain adalah Satria. "Loh bang, di sini ngapain? Covid lu ya?" ucap akrab Satria ke suami wanita berhijab itu. "Sembarangan lo, ade gak ada akhlak. Ini teteh kesayangan lo, sakit. Sibuk banget sih lo." "Serius bang, teteh sakit?" "Lah, bisa sakit juga tuh orang," ucap canda Satria. Teteh lo tuh songong amat." "Iya maaf, sensi amat, kayak sama perawan." "Lo mau nengokin teteh gak?" "Maulah, ntar kagak ditengokin, ngamuk dia. Dibegal jatah THR saya tahun ini sama dia." "Ya udah ayo." Mereka pun berjalan beriringan menuju ruang rawat inap wanita berhijab itu. Setelah sampai di ruang rawat wanita berhijab itu, Satria merasakan sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman. "Bang, si teteh dari kapan masuk rumah sakit ini?" "Baru kemarin siang." "Kenapa emang?" "Berarti baru semalam dong di sini." "Ada kejadian apa emang? Kok kayak horor?" ucap Satria ke suami berhijab itu.
Jangan nanya dah lo, gue gak mau tahu. Teteh operasi hari ini. Lo wajib Suna nemenin gue nungguin si Teteh. Lo bakal jadi penyumbang terbaik pastinya, ucap suami wanita berhijab itu. Iya bang, iya, gue juga ditugaskan di sini dalam penyelidikan kasus. Kasus apa bro? Kasus jenazah yang bola matanya hilang bang, hampir tiap malam. Tapi di CCTV tak terlihat pelakunya. Ya, ini mah gue tahu dah. Nyambung dah pokoknya ke sono. Udah yuk masuk, ntar teteh lo ngedumel aja. Kelamaan abang tinggal, ucap sang suami wanita berhijab itu lagi. Mereka pun masuk ke ruang rawat wanita berhijab itu. Saat masuk ke ruangan rawat, sudah ada 2 suster yang sedang mempersiapkan wanita berhijab untuk melanjutkan pemeriksaan tahap akhir sebelum melakukan operasi. Assalamualaikum, Teteh, gimana kabarnya? Tidurnya nyenyak, ucap Satria. Maaf, pasien sudah kami akan bawa ke ruang operasi, ucap sang suster. Sus, izinkan kami sebentar untuk berdoa boleh? Tanya suami wanita berhijab itu ke para suster. Oh, silahkan pak. Satria, wanita berhijab, serta suami berdoa bersama. Lalu mereka pun beriringan mendorong ranjang pasien menuju ruang operasi dan berharap operasi berjalan lancar. Setelah beberapa jam akhirnya operasi selesai menjelang malam. Dengan sabar Satria serta suami menunggu dan menemani wanita berhijab agar sadar dari obat biusnya. Ternyata yang membuat wanita berhijab itu lama dari sadarnya pasca operasi, dia menjadi detektif di alam lain. Dalam keadaan tidak sadar itu, wanita berhijab bertemu dengan Cila, gadis kecil yang terkurung dalam tembok yang penuh bercak darah dan bau amis serta gelap. Hai teh, kita ketemu lagi. Teteh cepat pulih ya, biar bisa bantu Cila pulang. Sebenarnya kamu kenapa bisa terjebak di alam sini? Tanya wanita berhijab itu ke sosok guru Cila. Aku terperangkap dalam kebencianku teh. Aku benci kepada kedua orang tuaku yang tak pernah sedikit pun memberikan waktunya untukku. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada iblis yang begitu menyukai mataku ini, ucap Cila memberikan penjelasan kepada wanita berhijab itu sambil meneteskan air matanya. Jangan menangis, kamu pasti bisa keluar dari sini, ucap wanita berhijab itu. Aku tak bisa teh, aku terkurung di sini dengan mata ini. Karena mata ini miliknya, ucap Cila. Maksudmu apa? Tanya wanita berhijab itu. Sosok itu akan hadir kepada siapa saja yang memiliki mata indah serta dipuja-puja akan kecantikan matanya. Dia menguasai tubuhku untuk meningkatkan energi negatifnya dengan memakan bola mata pada mayat. Sebenarnya, sosok itu adalah sosok pemuja iblis yang apabila ia memakan mata jenazah sebanyak syarat yang ditetapkan sang raja iblis, ia bisa kembali menjadi manusia normal teh, ucap Cila menjelaskan. Innalillahi, masa ada di zaman sekarang hal begituan, serem amat. Itulah teh tanda dunia akan kiamat, ucap Cila. Sumpah, ini sih gak masuk akal. Lah, selama ini yang teteh lakuin emang gak masuk akal. Buktinya kayak kita ngobrol begini, padahal kita gak saling kenal. Iya sih, terus gimana? Harus menghentikan semua ini, ucap wanita berhijab itu ke Cila. Dengan senyum manis Cila berkata, Teteh gak usah khawatir, tumbal terakhir ada di Cila.
Tergantung Cila mau memilih ikut atau dengan rela memberikan bola mata Cila ke sosok itu. Cil, jangan ngaco deh. Kamu masih bisa kembali ke tubuhmu, Cil. Orang tuamu juga menantimu. Cila ini melakukan kebaikan, walau caranya salah teh. Biarkan Cila ikut dengan sosok itu, terjebak selamanya di sini, agar tak ada lagi jasad-jasad yang kehilangan bola matanya. Ucap tulus Cila sambil tersenyum. Begitu tulus dan ikhlas terpancar dari bola mata itu. Cila hanya mau berpesan, tolong sampaikan kepada Bibi serta sopir yang menjaga Cila agar selalu datangi makam Cila, dan jangan lupa mendoakan Cila ya. Ketenangan Cila ada di kalian yang dengan tulus ikhlas mengirim lantunan surat indah, yaitu Al-Fatihah buat Cila. Maka Cila di sini akan tenang teh, ucap Cila yang sambil mengusap air mata wanita hijab itu yang menangis mendengar tulus hati Cila. Pikirkan lagi, Cil, pikirkan. Teteh mohon, ayo ikut bersama Teteh. Enggak teh, itu sudah sebuah syarat dan janji Cila kepada sosok itu, dan mengakhiri semua teror si wanita mata satu itu teh. Boleh Cila peluk Teteh untuk terakhir kalinya. Mereka pun berpelukan, lalu Cila membisik sebuah kalimat yang begitu membuat wanita berhijab itu semakin pilu. Cila akan selalu ada buat Teteh, di sini, di hati Teteh, sambil menunjuk tepat di hati wanita berhijab itu. Seketika semua terang bersama sadar wanita berhijab itu dari pasca operasi. Air, 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 ucap pertama kali wanita berhijab itu sadar. Dengan telaten, sang suami memberikan minum kepada wanita berhijab itu. Wanita berhijab itu menatap wajah sang suami serta Satria, dan ada sosok Cila juga yang berdiri di ambang pintu sambil melambaikan tangannya dan tersenyum. Tak berapa lama alat bantu Cila berbunyi panjang, menandakan Cila meninggal setelah sebulan mengalami koma. Cila, gadis cantik bermata cantik itu, pergi meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas. Sang bibi serta supir mengiring kepergian Cila dengan air mata kepiluan. Sampai Cila akan dimakamkan, kedua orang tua Cila pun tak hadir karena kesibukan mereka. Apakah harta lebih berharga daripada anak? Setelah beberapa hari pulang dari rumah sakit, wanita berhijab itu mengunjungi makam Cila yang mereka tahu dari Satria. Saat bangun dari sadar pasca operasi, wanita berhijab itu menceritakan semua yang ia alami dan dengan cepat mencari tahu pasien yang bernama Cila. Dan benar, Cila yang dimaksud adalah pasien yang saat itu sudah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Dari situlah Satria mengetahui alamat serta makam Cila. Setelah Satria, atas perintah wanita berhijab itu, ikut serta menghadiri proses pemakaman Cila. Wanita berhijab itu beserta suami dan Satria mengunjungi makam Cila sambil membawa bunga. Saat tiba di makam Cila, di sana sudah ada bibi serta supir yang baru saja selesai mendoakan Cila. Assalamualaikum, bibi yang selalu menjaga Cila ya, ucap wanita berhijab itu ke sang bibi. Waalaikumsalam. Iya Neng, maaf, Neng siapa ya? Ucap tanya sang bibi. Saya temen Cila, Bi. Oh, temen non Cila. Makasih sudah mau berkunjung ke makam non Cila. Bi, Cila menitipkan pesan kepada saya agar jangan melupakannya dan selalu mengunjungi makamnya serta mendoakan Cila, Bi.
Itu pasti. Neng Cila itu seperti anak kami sendiri. Hanya orang tua bodoh yang melantarkan anak sebaik Non Cila. Non Cila sebenarnya gadis baik. Dia nakal karena butuh perhatian, ucap supir yang selalu ikut mendampingi Bibi merawat Cila. Setelah itu, mereka berdoa bersama, lalu pergi meninggalkan makam Cila. Senyum tulus Cila mengiringi kepulangan kami semua. Selamat jalan Cila, pengorbananmu dan kebaikan mengantarkan kepada kemuliaan hatimu. Asila Damayanti Monata. Teteh menyayangimu. Sampai kapanpun, namamu akan terukir indah di setiap doa dan hati Teteh. Itulah akhir cerita dari Teror Si Wanita Mata Satu yang ditulis oleh Loka Raihana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.